Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali saya Suroto di channel Suroto Belajar IPS Asik. Video pembelajaran IPS dan tutorial media. Bapak Ibu guru semua dan tentunya Anda siswa siswi dimanapun Anda berada. Di video pembelajaran kali ini saya ingin berbagi tentang pembahasan soal di uji kompetensi untuk mata pelajaran IPS kelas 8 semester 1 di tahun pelajaran 2021-2022. Baik, Bapak Ibu guru semua dan anak-anak sekalian, dalam video ini saya akan membahas tentang uji kompetensi IPS kelas 8 di halaman 127 sampai dengan 131 Jadi yang soal pilihan ganda dari nomor 1 hingga nomor 15. Baik, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian dimanapun Anda berada, ikuti terus video berikut ini dan jangan lupa subscribe. Apabila ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman maupun saudara dimanapun berada. Baik, kita mulai di soal pilihan ganda yang nomor 1. Di sini halaman 127 di sini nomor 1 adalah pertanyaannya, Pak Amir mengajar SMA sebagai guru. Setelah beberapa tahun ia kini menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kasus ini merupakan contoh mobilitas sosial titik. Baik, anak-anak sekalian, Bapak Ibu semuanya, di materi tentang mobilitas sosial kemarin sudah kita membahas tentang ada mobilitas vertikal dan ada mobilitas horizontal. Nah, dalam kasus ini yaitu tepatnya di jenis ataupun macam-macam dari mobilitas vertikal. Nah, kita lihat di sini. Yang Pak Amir ini apakah dia mengalami kenaikan karir atau penurunan karir? Nah, karena di sini dia pada awalnya adalah sebagai seorang guru, kemudian dia menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, maka Pak Amir ini dikatakan sebagai guru yang naik karirnya, sehingga dapat di sini dapat jawabannya adalah vertikal naik. Jadi Pak Amir mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan nomor 2. Faktor pendorong bagi kelompok masyarakat tidak mampu untuk melakukan mobilitas sosial adalah. Jadi apa faktor pendorong bagi kelompok masyarakat tidak mampu atau miskin untuk melakukan mobilitas sosial? Nah, di sini ada pilihan jawabannya adalah status sosial, ada keadaan ekonomi, ada pendidikan rendah, ada situasi politik, ada penyebab struktural. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kelompok masyarakat tidak mampu untuk melakukan mobilitas sosial. Jadi kalau bicara tentang tidak mampu, berarti dia berekonomi lemah atau miskin. Jadi faktor apa yang di sini yang tepat? Itu adalah faktor atau keadaan ekonomi. Jadi jawabannya adalah B. Ini untuk nomor 2, jawabannya B, keadaan ekonomi. Berikut kita lanjutkan lagi, teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada. Nomor 3, perhatikan beberapa contoh saluran mobilitas sosial di bawah ini. 1. PGRI, 2. APKOM DIY, 3. ID, ada 4. PBB, ada 5. IMI, kemudian
Pertanyaannya, yang termasuk contoh saluran mobilitas sosial pada bidang organisasi profesi adalah, nah, di sini yang termasuk pada bidang profesi, maka sebaiknya kita harus ketahui masing-masing dari singkatan ini, dia termasuk pada singkatan dari organisasi ini termasuk pada organisasi profesi atau bukan. Kita lihat di sini nomor 1 itu PGRI, jadi panjangnya Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini jelas adalah organisasi profesi. Profesinya apa? Guru. Kemudian yang kedua itu ada APKOM DIY. APKOM itu Asosiasi Pengusaha Komputer Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kelompok atau organisasi para pengusaha. Kemudian nomor 3 itu IDI, itu Ikatan Dokter Indonesia. Jadi ini adalah organisasi bagi kelompok orang yang berprofesi sebagai guru dokter. Dan nomor 4 PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini jelas bukan organisasi profesi. Yang kelima itu IMI, Ikatan Motor Indonesia, juga bukan organisasi profesi karena dia adalah semacam komunitas atau organisasi pencinta atau penggemar kendaraan bermotor. Jadi jawabannya adalah, yang jelas ini adalah nomor 1 dan nomor 3. Nah, jawabannya cuma 2 ya, jadi 1 dan 3 jawabannya adalah B. Yang termasuk organisasi profesi itu PGRI dan IDI. Baik, kita lanjutkan lagi. Dan sekarang nomor 4. Di bawah ini contoh faktor pendorong mobilitas sosial pada penyebab struktural adalah. Kita lihat pilihan jawabannya, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu guru. A. Seorang anak yang memiliki sikap ulet dan tekun. Nah, ini lebih condong kepada kemampuan individu atau faktor individu. Yang B. Seorang anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ini maksudnya adalah faktor kemudahan akses pendidikan. Yang C, seorang anak yang migrasi ke daerah lain karena ada konflik. Nah, ini berkaitan dengan politik. Apabila suatu negara atau daerah terjadi konflik, maka cenderung orang atau masyarakatnya berpindah atau bermigrasi untuk mencari ketenangan. Yang D, seorang anak desa yang mencari pekerjaan di kota. Nah, ini lebih condong kepada faktor ekonomi. Ya, di desa mungkin secara terbatas ya, kemungkinan mencari pekerjaan di kota dengan harapan bisa merubah nasib sehingga menjadi sejahtera. Yang terakhir E, seorang anak yang memiliki keluarga kerajaan. Inilah jawabannya adalah E, karena struktur kerajaan itulah yang bisa menjadikan seorang anak itu melakukan mobilitas sosial. Jadi intinya kalau orang tuanya keluarganya dari keluarga kerajaan, keluarga bangsawan berdarah biru, maka otomatis anaknya juga akan terjadi mobilitas sosial sehingga menjadi keluarga kerajaan juga dengan status sosial yang tinggi. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut yang nomor 4. Yang nomor 5. Di bawah ini yang bukan cara meningkatkan integrasi sosial yang baik adalah. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah yang bukan cara. Jadi yang bukan untuk meningkatkan integrasi sosial yang baik. Yang A, mematuhi norma-norma yang berlaku. Ini jelas. Jadi kalau masyarakat ada orang-orang mau patuh kepada norma, maka terjadilah integrasi. Jadi tidak terjadi perpecahan. Orang bersatu karena semua orang patuh pada norma yang berlaku di masyarakat. Yang B, menyesuaikan gaya hidup hedonis. Ya. Yang C, berpegang teguh pada nilai sosial. Yang D, ikut kegiatan sosial masyarakat. Yang E, menyesuaikan dengan budaya sekitar. Nah, di sini pertanyaannya yang bukan. Kita cermati sekali lagi.
sekalian, mematuhi norma itu termasuk, berpegang teguh pada nilai-nilai sosial termasuk, ikut kegiatan sosial masyarakat termasuk, yang E menyesuaikan dengan budaya sekitar termasuk. Jadi jawabannya adalah menyesuaikan gaya hidup hedonis. Maksudnya menyesuaikan gaya hidup yang mencintai keduniawian. Jadi hedonis itu mencintai yang bersifat keduniawian atau suka yang suka berhura-hura, suka konsumtif. Nah, itulah yang satu ciri-ciri kehidupan hedonis. Yang berikutnya soal nomor 6. Keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia memiliki dampak positif kecuali. Jadi keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia memiliki dampak positif. Jadi yang ditanya berarti kebalikan dari positif. Jadi yang negatif. Apa dampak negatif dari keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia itu? Kita lihat yang A, potensi dalam bidang pariwisata. Ini jelas adalah dampak positifnya. Yang B, bangsa menjadi luas, juga dampak positif. Karena semakin beraneka ragam, semakin luas, tidak monoton. Yang C, objek kajian budaya internasional, jelas karena sangat beraneka ragam. Jadi dunia internasional, orang-orang luar negeri ingin mengkaji budaya kita. Yang D, kegagalan komunikasi bahasa. Yang E, adanya warisan kearifan lokal yang kaya. Jadi tentu jawabannya adalah yang memberi dampak negatif adalah kegagalan komunikasi bahasa. Jadi beda keanekaragaman suku dan budaya itu tidak menyebabkan kegagalan dalam komunikasi bahasa, karena kita meskipun beraneka ragam suku bangsa dan budaya, kita masih memiliki satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi tidak akan sulit dalam melakukan komunikasi antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Berikut pertanyaan ke-7. Perhatikan nama suku bangsa Indonesia. 1. Minangkabau, 2. Gayo, 3. Osing, 4. Anak Jami, 5. Ngaju. Yang termasuk suku bangsa Indonesia berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Bersingkat dengan NAD adalah. Anak-anak sekalian, ini semua jawaban tersedia di dalam buku paket. Jadi kalian bisa lihat di sini di buku paket ya. Ini sudah Bapak lihat bukunya. Nah, ini bisa dilihat di buku paket baik Anda sekalian ya. Ini di halaman 110 ya. Ini judul tabelnya adalah nama suku bangsa dan daerah asal ya. Kita lihat di sini yang Aceh ya. Nah, suku Aceh, Gayo, Tamyang, Ulu Sangkil, Anak Jame, Luet, Gombak, Gumbak, Cadek, dan Semelu. Jadi tadi berdasarkan pertanyaan ya, maka yang termasuk pada suku di Aceh ya, suku di Aceh itu ada Gayo dan Anak Jame. Di sini ya ada. Jadi jawabannya 2 dan 4. Jadi 2 dan 4 adalah D. Jadi nomor 7 jawabannya D. Suku di Aceh itu ada suku Gayo dan Anak Jame. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan lagi nomor 8. Yang bukan termasuk cara melestarikan budaya. Yang bukan termasuk cara melestarikan budaya daerah sekitar adalah A. Mendokumentasikan pagelaran budaya daerah, ini termasuk. B. Mempelajari tarian daerah, termasuk melestarikan. C.
C. Mempelajari lagu daerah, termasuk melestarikan. D. Mengarang lagu bahasa daerah, juga termasuk melestarikan. E. Mempelajari seni bela diri karate. Ini juga ini bukan termasuk, tapi ini tidak termasuk ya. Jadi tentu ini jawabannya. Kenapa? Karena karate itu adalah bukan budaya asli Indonesia. Kalau jenis bela diri yang asli Indonesia adalah pencaksilat. Nah, sementara karate ini berasal dari Jepang, yang hampir mirip dengan ini, namanya Kempo. Kempo itu dari Cina. Jadi mempelajari seni bela diri karate tidak termasuk melestarikan budaya daerah sekitar. Kenapa? Karena karate bukan dari daerah di Indonesia, tapi dari Jepang. Jadi jawabannya E, yang bukan termasuk. Nomor 9, pluralitas budaya bangsa sebaiknya disikapi dengan A. Keseragaman agar tercapai kedamaian. B. Mempelajari tarian adat daerah. C. Mempelajari lagu daerah. D. Mengarang lagu bahasa daerah. E. Mempelajari seni bela diri. Pluralitas budaya bangsa sebaiknya disikapi dengan jadi jawabannya di sini adalah yang A ya, disikapi dengan keseragaman agar tercapai kedamaian. Jadi pluralitas budaya itu maksudnya keanekaragaman budaya bangsa sebaiknya disikapi dengan keseragaman. Kenapa begitu? Sesuai dengan semboyan di lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kita pun meskipun berbeda budaya, berbeda agama, berbeda bahasa, daerah, berbeda suku bangsa, tapi kita satu, yaitu apa? Indonesia. Jadi kita menyikapinya dengan apa? Dengan keseragaman. Seragamannya apa? Dengan identitas Indonesia, sehingga tercapai kedamaian. Baik, kita lanjutkan nomor 10. Tarian daerah pada saat ini beralih fungsi untuk acara. A. Keagamaan. B. Sesaji. C. Penyambutan tamu. D. Syukuran. E. Perang. Jadi kalau di dalam suatu kegiatan atau event ya, kayak olahraga ya, penyambutan tamu, rapat atau segala macam pertemuan besar, biasanya disambut dengan sebuah tarian. Jadi tarian daerah itu sekarang beralih fungsi menjadi untuk acara penyambutan tamu. Jawabannya adalah C. Berikut nomor 11. Konflik antara buruh dan pengusaha kerap sekali naik ke pengadilan. Pemberian upah yang tidak sesuai menjadi salah satu alasan. Kasus di atas menggambarkan konflik terjadi karena faktor A. Perbedaan budaya. B. Perbedaan kepribadian. C. Perbedaan keluarga. D. Perbedaan kepentingan. E. Perbedaan kasta. Jadi jawabannya di sini adalah perbedaan kepentingan. Kenapa? Karena pihak pengusaha tentu berkeinginan atau maunya upah yang dikeluarkan itu murah, supaya apa? Supaya tentu penghasilan atau keuntungan dari perusahaan itu akan lebih banyak. Sementara apa yang diinginkan oleh buruh tentu untuk demi kesejahteraan, maka inginnya adalah upahnya yang tinggi supaya dia sejahtera. Nah, tentu keadaan ini maka menimbulkan konflik atau pertentangan karena memiliki dua kepentingan yang berbeda. Satu sisi pengusaha ingin upah buruh itu murah, satu sisi buruh itu maunya upahnya tuh tinggi atau yang membuat buruh itu menjadi sejahtera. Jadi jawabannya adalah D, adanya perbedaan kepentingan. Berikut nomor 12, individu atau kelompok ini memandang bahwa pendapat atau idenya paling benar sehingga memenangkan konflik dengan cara menguasai lawan adalah jalan untuk mencapai tujuan. Hal ini merupakan contoh cara menangani konflik, yaitu
A. Menghindar, B. Memaksakan kehendak, C. Menyesuaikan keinginan orang lain, D. Kolaborasi, E. Tawar-menawar. Ya, di sini sebagai kunci dari pertanyaan itu adalah sehingga memenangkan konflik dengan cara menguasai lawan. Ini yang perlu kita garis bawahi, dengan cara menguasai lawan. Jadi intinya dengan cara memaksakan kehendak. Jadi kehendak yang lemah tadi dipaksa sehingga mau mengikuti yang kuat tadi. Jadi ini adalah merupakan cara menangani konflik itu dengan cara memaksakan kehendak. Jadi orang yang kuat tadi memaksakan kepada yang lemah. Begitu. Jadi jawabannya B. Nomor 13, berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi kecuali. Nah, ini Anda sekalian, jawaban ini juga tersedia di buku paket. Jadi silakan kalian lihat itu ya. Terdapat di halaman Nah, ini Anda sekalian, terdapat di halaman 125. Jadi faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Nomor 1, homogenitas kelompok. 2, besar kecilnya kelompok. 3, mobilitas geografis. 4, efektivitas komunikasi. Ya. Jadi di sini yang ditanya adalah yang tidak termasuk ya. Tidak termasuk berarti heterogenitas kelompok. Ya, heterogenitas kelompok. Lanjut ke nomor 14. Berikut ini yang termasuk faktor penghambat integrasi sosial adalah yang menghambat masyarakat untuk bersatu ya. A. Adanya intoleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Jadi termasuk kepada penghambat karena tidak ada toleransi ya. Intoleransi itu berarti tidak memiliki toleransi. Yang B. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. C. Adanya perkawinan campuran. D. Adanya sikap yang terbuka dengan kuasa. E. Adanya persamaan dalam unsur kebudayaan. Berikut ini yang termasuk faktor penghambat. Jadi jawabannya adalah A. Karena intoleransi itu tidak memiliki toleransi kepada budaya yang berbeda. Kalau kesempatan seimbang dalam bidang ekonomi termasuk pendorong ya, bukan penghambat. Adanya perkawinan campuran antara berbeda suku, berbeda ras, itu termasuk pada faktor pendorong. Adanya sikap terbuka juga faktor pendorong. Adanya persamaan dalam unsur kebudayaan juga faktor pendorong. Jadi jawabannya adalah A. Karena A itu merupakan faktor penghambat integrasi sosial. Terakhir, nomor 15, integrasi sosial dalam kehidupan dapat terwujud dengan adanya A. Tidak adanya kesepahaman antar kelompok. B. Konsensus bersama tentang nilai. C. Masyarakat yang melanggar norma. D. Nilai dan norma baru saja dicanangkan. E. Kebutuhan masyarakat sulit dicukupi. Baik, kita lihat satu persatu hubungan dengan pertanyaannya. Integrasi sosial dalam kehidupan dapat terwujud dengan adanya. Kalau tidak adanya kesepahaman, berarti tidak akan terwujud integrasi. Karena antar kelompok itu beda pendapat terus, tidak terjadi integrasi. B. Konsensus bersama tentang nilai. Nah, itu jawabannya adalah yang B. Konsensus bersama tentang nilai. Jadi maksudnya kesepakatan bersama tentang nilai. Nilai itu masih sesuatu yang dianggap harga yang patut diikuti dalam sebuah aturan dari masyarakat. Kalau yang C, masyarakat yang melanggar norma, tentu tidak akan terwujud. Kalau masyarakatnya semuanya melanggar norma, akan terpecah nanti, ada yang masyarakat patuh kepada norma, ada yang melanggar, sehingga tidak terjadi integrasi. Nilai dan norma baru saja dicanangkan, ya tidak akan terwujud karena baru saja dicanangkan nilai itu. Seharusnya nilai dan norma itu sudah tertanam jauh lebih lama sebelumnya. Dan E, kebutuhan masyarakat sulit dicukupi ya, juga sulit untuk integrasi karena mereka akan cenderung
konflik karena mereka masyarakat itu tidak sejahtera, tidak tercukupi kebutuhan hidupnya. Jadi, sekali lagi jawabannya adalah B, konsensus bersama tentang nilai. Itu merupakan dapat mewujudkan terjadinya integrasi sosial. Baik, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru semua yang dimanapun berada, demikianlah pembahasan soal uji kompetensi di bab 2 semester 1 atau semester ganjil kelas 8 tahun pelajaran 2021-2022. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.